Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mikael Dudi Jaya dengan tema ciptaannya yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Silakan, Bro Dudi. Ya, terima kasih Pak Heri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pak Heri, suara saya jelas Pak? Jelas, jelas. Jelas ya. Izinkan saya share sebentar, share screen ya. Pagi ini kita akan belajar ya. Saya bilang kan kita selalu belajar terus mengenai topiknya ciptaannya yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat firman yang akan saya pakai nanti adalah berdasarkan gramatikal dari eh, bahasa Yunani ya dari Alkitab Bizantium. Jadi mungkin nanti ada perbedaan terjemahannya dengan yang LAI. Jadi eh, apa namanya ayat-ayatnya dari Alkitab Bizantium yang diterjemahkan secara gramatikal ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada keterangannya ya, saya juga menggunakan versi Alkitab Bible Discovery karena ini sangat membantu ya untuk kita belajar mengenai bahasa aslinya. Nah, mari kita mulai. Diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya. Dan kalian adalah orang-orang yang sedang mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Nah, perhatikan di sini ada kata adalah sedang. Kalau di AI mengatakan setelah. Tentu kata sedang dan kata telah mempunyai arti yang berbeda jauh. Kalau telah berarti sudah terjadi. Kalau sedang berarti present, aktif berarti sedang berlangsung. Ya, kata sedang berarti sedang berlangsung. Nah, apa yang sedang berlangsung ini? Apa yang sedang berlangsung yaitu yang dikatakan dengan mati. Nah, jadi pertanyaan begini, kok mati sedang berlangsung? Ya, mati menggunakan nekros. Ya, nekros dari bahasa Yunaninya nekros. Nanti kita akan belajar mati ada berapa mati ya. Tapi yang dikatakan di Efesus di sini adalah nekros. Jadi sedang mati. Nah, apa sih arti mati ini? Ya, apa yang dimaksud dengan sedang mati ini oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa? Nah, yaitu ketika kalian berjalan menurut tatanan dunia ini di bawah kekuasaan otoritas dari angkasa dan dari roh yang sedang bekerja di dalam anak-anak durhaka. Nah, apa maksud kekuasaan otoritas dari angkasa dan roh ini? Ini tidak berbicara mengenai setan iblis, kuntilanak, apa segala macam, bukan. Ya, ini saya sudah pernah menjelaskan di dalam CCM ya, mengenai bisa dilihat di topik mengenai metode Satan dan penyesatan. Jadi Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Efesus berbicara mengenai sebuah atau mengenai sebuah doktrin atau sebuah ajaran atau sebuah uh, pemahaman yang disampaikan dan pemahaman ini membawa kepada kematian ya karena mengikuti ini. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai hal ini. Tapi saya balik lagi berarti yang dikatakan sedang mati ini apa? Ini dimengerti dulu. Ini saya bicara firman hari ini yang sangat dasar dari kekristenan. Sangat dasar. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di dalam Alkitab ya ada kata nekros atau mati, kemudian ada kata thanatos atau kematian. Ya. Jadi nekros dan thanatos. Ini berbeda. Ya. Nah,
balik lagi yang di atas tadi, yang dikatakan sedang mati, pemahamannya begini. Kalau seseorang dihukum mati, ya dihukum mati, dalam pemahaman orang Yahudi dan ada pemahaman menurut Alkitab, pemahaman Yahudi adalah bahwa orang itu sudah mati, walaupun hukumannya belum berlangsung. Misalnya, seseorang dihukum mati, dihukum tembak misalnya. Hari ini tanggal 2. Tanggal 12 dia dihukum tembak, dihukum mati. Berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 12 dia sedang mati. Karena sudah dianggap mati ketika hukuman itu sudah dijatuhkan. Ya, tinggal tanggal 12-nya pelaksanaan eksekusinya. Dan orang itu misalnya ditembak, sehingga orang itu thanatos. Berarti orang itu sudah mati. Ya. Nah, nekros berarti dalam proses dari hukuman itu dijatuhkan sampai dihukum tembak. Itu nekros. Tapi sudah dianggap mati. Beda ya, kalau misalnya kita pemahaman kita di Indonesia, kalau orang sedang sudah dihukum mati, walaupun pelaksana masih belum, orang itu dianggap belum, ya, belum. Tapi pemahaman di sini adalah ketika orang dijatuhkan hukum mati, mereka dia sudah mati atau dikatakan sedang mati karena kematian itu udah pasti. Nah, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu. Ayat ini dipakainya di mana? Konteksnya di mana ya? Kita lihat di 1 Korintus, ya, di 1 Korintus. Di 1 Korintus 15 ayat 21 ya, menggunakan terjemahan dari LAI. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, maut di sini menggunakan kata thanatos. Mati di sini menggunakan kata nekron. Ya, sama ya. Nah, maksudnya begini. Adam, Hawa dulu ya. Hawa ketika di-trigger sama si ular ya, untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Hawa memakan. Nah, ketika Hawa memberikan ini kepada Adam dan Adam memakannya, maka itu sudah menjadi thanatos. Hukuman itu sudah terjadi. Ya, hukuman itu sudah terjadi. Kenapa Tuhan ketika di Taman Eden memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah itu. Kalau mereka memakan, mereka mati. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya agak melenceng dikit nih. Di dalam Alkitab nggak ada kalimat kehendak bebas. Saya udah searching, sudah cari, nggak ada. Itu istilah aja kehendak bebas. Tapi saya secara logika coba kita pikirkan ini. Misalnya, ya, misalnya ada seseorang datang ke rumah saya. Kemudian saya bilang, kamu boleh apa saja di rumah saya. Titik. Nah, itu namanya semuanya boleh. Tapi misalnya saya katakan begini, kamu boleh apa saja di rumah saya, tapi ke dalam kamar saya tidak boleh. Ya kan? Berarti itu ada larangan, tidak ada kebebasan. Tuhan tidak pernah memberi kebebasan kepada manusia. Tuhan tidak pernah memberi kebebasan kepada Adam dan Hawa. Tuhan membuat aturan, walaupun aturan cuma satu. Nah, permasalahan di sini ketika aturan itu dilanggar, ya, dilanggar, maka ada konsekuensi, ada kematian di situ, ada thanatos di situ. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberi kebebasan kepada manusia. Karena Tuhan tahu manusia sangat terbatas. Manusia sangat terbatas, sehingga tidak boleh diberi kebebasan. Harus ada sesuatu yang memagari mereka agar mereka tidak mati, agar mereka tidak thanatos. Ya, jadi Adam thanatos. Nah,
Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Siapa dia? Yesus, Logos itu, firman itu datang ke dunia menjadi sarx atau menjadi daging. Ya. Karena dia perlu daging, dia perlu tubuh untuk manusia dapat melihat dia, untuk manusia dapat berinteraksi dengan dia. Kemudian, tapi tubuh ini, daging ini tetap di bawah apa namanya hukuman yang disebabkan oleh Adam. Ya. Tapi dikatakan di sini kebangkitan orang mati atau nekros itu datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Jadi siapa orang mati ini? Orang mati adalah disebut di sini adalah Yesus yang pertama bangkit dulu dari kematian itu. Kemudian kita. Makanya kita dikatakan nekros. Nekron, bukan thanatos. Nah, maka dikatakan Efesus mengatakan Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Efesus adalah kita sedang mati. Karena proses itu berlangsung terus sampai nafas kita terakhir. Nafas terakhir berarti kita sudah thanatos. Ya, karena tubuh ini akan kembali kepada debu tanah. Kita lanjut dulu. Oke. Roma 6 ayat 9 mengatakan begini. Terjemahan LAI. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, orang mati ini menggunakan kata nekron. Nah, maut ini menggunakan kata thanatos. Jadi jelas bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati atau nekron itu. Ya. Jadi Thanatos ini tidak berkuasa lagi. Thanatos ini berkuasa atas Adam dan semua keturunannya. Tapi Yesus itu telah bangkit. Kita lihat lagi. Kemudian, nah, saya balik lagi ke atas. Perhatikan di sini ada di bawah kekuasaan otoritas dari angkasa dan roh yang sedang bekerja. Nah, ini dapat dilihat kita pelajari di Efesus 5 ayat 12. Jadi yang disebut dengan penguasa itu dan saya adalah doktrin atau ajaran yang diajarkan dan itu melawan ketentuan kebenaran daripada Tuhan. Jadi tidak berbicara mengenai iblis setan, kuntilanak, gendro dan sebagainya. Tidak. Tapi berbicara mengenai ajaran atau doktrin atau pemahaman atau sesuatu yang diajarkan dan bertentangan dengan kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Mari kita lanjutkan. Efesus 2 ayat 3 dari terjemahan Biblical Center atau BBC ya. Nah, saya lanjutkan. Sebelumnya kami semua juga telah dijungkir balikan di dalam berbagai keinginan daging kami, yaitu orang-orang yang selalu melakukan keinginan daging dan pikiran-pikiran kedagingan. Dan secara alami kami adalah anak-anak murka sama seperti orang-orang lainnya. Pada dasarnya, Rasul Paulus mengatakan begini, dia dan orang-orang yang beserta dengan dia, ya secara alami itu adalah anak murka. Ya, jadi nggak beda dengan orang lain. Kenapa? Karena Thanatos dari Adam itu berlanjut sampai sekarang, sampai selamanya. Ya, jadi sebenarnya kita ini anak-anak murka yang dimurkain sama Tuhan. Hanya gara-gara Adam memakan itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nggak ada beda. Nah, yang berbeda apa? Nah, Rasul Paulus mengatakan begini, sebelumnya kami semua juga telah dijungkir balikan di dalam berbagai keinginan daging kami. Rasul Paulus seperti kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang Parisi, orang Yahudi yang belajar mengenai Taurat. 613 hukum Taurat dia pelajarin dan dia jalankan. Dan tanpa celah, tanpa gagal. Jadi bukan orang sembarangan. Ya, di dalam hukum Taurat itu juga mengajarkan bagaimana melawan keinginan-keinginan yang bertentangan, keinginan-keinginan yang melawan keinginan yang melawan keinginan daging.
Tapi maksud Rasul Paulus apa? Sehingga dia dijungkir balikkan di dalam keinginan ini. Ya, nah maksudnya begini. Di satu sisi ada perintah Tuhan untuk tidak melakukan ini. Di sisi lain, keinginan-keinginan daging dan pikiran itu uh, berlangsung terus. Makanya Rasul Paulus di ayat pertama mengatakan sedang mati. Berarti dari awal sampai menuju nafas terakhir, ya keinginan itu berlangsung terus, pikiran itu datang terus. Makanya nggak aneh kan kalau bilang kok sudah mengenal Tuhan katanya sudah pelayanan, katanya sudah ini segala macam penuh karunia, kok masih aja ada keinginan daging dan pikiran kedagingan. Ya wajar, karena itu kita sedang berproses. Ya, bahkan bukan sekedar memikirkan saja, itu sudah termasuk pelanggaran. Oke, lanjut. Nah, Galatia 5 ayat 19 sampai 23 LAI ya. Jadi contohnya begini, perbuatan daging seperti ini ya, perbuatan daging. Oke lah, nggak lakukan ini, nggak lakukan ini, nggak lakukan ini, nggak lakukan ini, ya, nggak lakukan ini, nggak lakukan ini, nggak lakukan ini. Tapi kepentingan diri sendiri, ada amarah, ada perselisihan, ada iri hati, ada perseteruan yang sama saja. Tidak berbeda, itu semua keinginan daging. Contoh, ya, ini kan kata kerja nih ya, apa namanya? Oke, ayo kita lagi bulan Desember nih, lagi masa-masa Natal, ya. Ayo kita uh, buah roh dikatakan adalah kita harus bermurah hati, harus ada kemurahan. Ayo kita menyumbang. Ayo kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, oke. Kalau masalah sudah selesai titik, nggak masalah. Tapi ketika ada lanjutannya dalam pikirannya, kita memberi orang lain, ya, supaya orang itu tidak mengganggu kita, tidak mengganggu gereja kita. Berarti di situ ada kepentingan diri sendiri. Ya, balik lagi ke sini. Jadi, apa maksudnya? Nah, di sini sangat menariknya. Bukan Thanatos, bukan Nekron yang dibahas, itu sudah terjadi. Yang menariknya adalah ayat berikutnya. Ya. Nih, Efesus 2 ayat 4 sampai 5, ya, terjemahan BBC. Tetapi Allah yang kaya dengan kemurahan dan oleh sebab kasihnya yang melimpah, yang mana Dia telah mengasihi kita, jadi Tuhan telah mengasihi kita. Ya, karena Dia sangat kaya dengan kemurahan. Ya, oleh sebab kasih yang melimpah. Jadi kalau melimpah itu sudah tanpa batas. Ya, di mana Dia telah mengasihi kita, bahkan ketika kita sedang mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika kita sedang mati, ketika sedang kita ini menuju kematian nafas terakhir kita, kita bisa saja melakukan pelanggaran-pelanggaran. Saya katakan mungkin nggak mabok, mungkin nggak berjalan, mungkin nggak korupsi, nggak apa, tapi kita marah. Ya, contoh, kita lagi nyetir enak-enak, tiba-tiba disalip orang, dipotong jalannya. Ya, mungkin nyenggol dikit mobil kita atau sepeda motor kita. Kita marah kan? Padahal kita nggak tahu tuh orang orang nyalip seperti itu. Mungkin karena ada hujan, mungkin ada sesuatu yang kenapa dia salip kita. Tapi kan udah marah terus. Nah itu marah kan dikatakan itu pelanggaran itu sebenarnya. Tapi apakah kasih itu hilang? Tidak. Kasih tetap. Karena kenapa? Allah itu penuh kemurahan, dia penuh kelimpahan, dia tetap mengasihi kita. Bahkan ketika sedang melakukan pelanggaran, ya kita melakukan pelanggaran, kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini luar biasa ya, luar biasa memahami hal ini bahwa Tuhan itu mengerti kita, bahkan ketika sedang mati, ya sedang menuju kematian itu, proses sedang berlangsung, Tuhan itu penuh kasih. Ini luar biasa ketika memahami basic yang sangat dasar ini sungguh melegakan. Ya, saya lanjutkan ayat selanjutnya. Dia
telah memberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Bayangkan, teman-teman gini, saudara dan Tuhan, bayangkan ya, Allah itu penuh kasih, ya, melimpah, ya. Kasihnya tuh bahkan bisa saja kita melakukan pelanggaran, tapi kasihnya itu tidak pernah hilang. Bukan sekedar itu, dia memberikan hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Kapan? Perhatikan kata telah. Ini kata sedang. Ini sedang mati ya, atau sedang nekros. Ini telah. Jadi sekarang ini, pada saat kita mendengar firman ini, kalaupun kita melakukan pelanggaran, tapi Tuhan telah memberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Kata kuncinya harus bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada hidup kekal kalau tidak bersama Kristus. Ya, perhatikan kata ini, telah berarti sudah terjadi. Walaupun sedang berproses dalam pelanggaran. Kenapa? Karena Allah penuh kemurahan. Ya, luar biasa nih. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalian sekarang adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah. Perhatikan kata sekarang. Sekarang saat kita mendengar ini, kita orang yang telah, berarti sudah terjadi. Telah diselamatkan oleh anugerah. Bukan telah diselamatkan saja, tapi telah diberikan hidup yang kekal. Kapan? Sekarang. Walaupun kita sedang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Coba dicerna dulu ya. Coba dicerna. Makanya ini uh, paling dasar dari kekristenan. Kadang kalau salah-salah kita bisa bingung. Saya ulang ya. Yesus datang ke dunia, ya, menyerahkan nyawanya, ya. Dia bukan sekedar menyelamatkan kita oleh anugerahnya, tapi dia telah memberikan hidup yang kekal. Kapan? Sekarang. Di mana sekarang itu bahkan ketika kita sedang melakukan pelanggaran. Itulah anugerah. Karena kasih Allah yang melimpah. Lanjutkan. Yohanes 6 ayat 6 sampai Yohanes 2 ayat 6 sampai 7. Dan di dalam Kristus Yesus, ya, dia telah bangkit dan duduk bersama-sama di tempat yang surgawi. Bahkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dia telah menunjukkan anugerahnya yang melampaui kekayaan atas kita dengan kebaikan di dalam Kristus Yesus. Perhatikan ada kata telah. Tuhan itu telah. Berarti Tuhan itu sudah menyelesaikan. Di kita sedang. Tuhan telah. Ya. Ternyata ada kata bahkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Bukankah ini bicara kekekalan? Sekarang akan datang. Berarti sudah nggak ada batas lagi. Dialah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Itulah kekekalan itu sendiri. Berarti kita hidup dalam anugerah Tuhan di dalam kekekalan itu. Ya. Nah, di sini yang paling pentingnya. Ya. Di sini poin paling penting. Nanti saya akan jelaskan di akhir ya. Yang mana yang mati, yang sedang mati, yang mana hidup dalam kekekalan itu. Sekarang, ya, bukan nanti. Kata kuncinya dikatakan adalah sekarang. Ya. Yang mana menuju kematian, yang sedang mati, yang mana hidup yang kekal. Oke, kita lanjut. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Karena kalian sekarang, perhatikan ada kata sekarang lagi. Karena kalian sekarang adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Ya. Ini sangat penting. Saya akan bacakan terjemahan dari ya, perhatikan. Ya, Efesus 6 ayat 8. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8 terjemahan dari LAI. Kalau kita baca ini, ya, kalau kita baca ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Siapa yang menyelamatkan? Iman, ya kan? Kalau terjemahannya menggunakan kalau kita baca iman itu yang menyelamatkan kita. Ya, seulang ya. Hal di sini artinya adalah iman itu yang menyelamatkan kita. Coba perhatikan yang ini. Oke. Karena kalian sekarang adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Siapa yang menyelamatkan? Kalau kita membaca ayat ini dari Alkitab Bizantium, yang menyelamatkan Allah adalah anugerah, bukan iman itu. Yang menyelamatkan anugerah itu. Oleh anugerah itu, melalui iman, maka kita telah diselamatkan. Beda jauh dengan oleh iman karena anugerah. Kalau oleh iman, apa yang terjadi? Manusia berlomba-lomba untuk memperoleh iman, mengejar iman, memperjuangkan iman supaya diselamatkan. Berarti dengan kata lain itu adalah manusia yang berusaha. Sedangkan dari terjemah gramatikal mengatakan adalah anugerah itu yang menyelamatkan. Apa? Coba gini. Coba perhatikan ayat sebelumnya. Coba perhatikan ayat sebelumnya. Ya. Coba lihat di sini. Ada nggak manusia yang berusaha? Ayat 4 sampai 5. Bahkan ketika sedang mati oleh pelanggaran kita, pada saat kita sedang mati oleh pelanggaran kita, dia telah memberikan, ya, dia telah memberikan hidup yang kekal. Ya. Jadi Tuhan itu oleh anugerah Tuhan, maka kita diselamatkan melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Bukan pengertiannya kita beriman kepada Yesus, usaha kita, maka kita diselamatkan. Bertentangan kan artinya, ya. Jadi saya ulang, oleh karena jadi kalian sekarang adalah orang yang telah diselamatkan oleh anugerah. Anugerah itu yang menyelamatkan kita melalui iman kita di dalam Kristus Yesus. Ya, anugerah itu yang telah menyelamatkan kita. Bahkan oleh anugerah itu kita diberikan hidup yang kekal. Nah, Rasul Paulus menekankan lagi di ayat selanjutnya. Dan ini bukan pemberian dari Allah yang asalnya dari milik kalian. Dalam pengertian adalah begini, orang Yahudi ya melakukan 613 hukum Taurat. Mereka masuk, imam-imam besar masuk ke dalam bait suci Roma Kudus untuk memohon pengampunan. Mereka berjuang, mereka berusaha. Bagaimana mereka diselamatkan? Tapi Rasul mengatakan, bukan dari asalnya dari kalian, bukan milik kita ini. Pemberian anugerah ini bukan dari kita, tapi dari Allah itu sendiri. Ya, ayat selanjutnya kata gini, juga bukan berasal dari hasil pekerjaan kalian. Nah, kalau dikatakan tadi, oleh iman kita diselamatkan, berarti ini adalah pekerjaan kita. Tapi Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam terjemahan gramatikanya adalah juga bukan berasal dari hasil pekerjaan kalian, supaya jangan ada orang yang membanggakan diri. Ada amin luar biasa ya, bahwa anugerah itu menyelamatkan kita. Tidak ada usaha manusia apapun. Oke, lanjut. Efesus 2 ayat 10. Karena kita adalah ciptaan ya, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maksudnya gini, oleh anugerah itu, ya, melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita, dia bangkit dari kematian, dari nekros itu,
ya, yang menjadi sulung buat kebangkitan kita. Jadi bukan anugerah itu bukan sekedar menyelamatkan, tapi juga memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini terjadi kenapa? Karena kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Karena ciptaan pertama daging ini sudah mati, thanatos, akan dikubur, mati, menjadi debu tanah. Tapi ciptaan yang baru, ya, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, dalam kebangkitan itu yang berbeda. Nah, itulah kita sekarang. Jadi di satu sisi sekarang ini kita hidup, ya, yang sekarang kita sedang dalam kematian atau nekros, yaitu kapan? Pada saat nafas kita berakhir. Tapi di saat yang bersamaan, ciptaan yang baru ini yang diciptakan Kristus Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus, itu hidup dalam kekekalan sekarang juga. Jadi pada saat orang menyerahkan nafas yang terakhir, ya, dia hanya meninggalkan tubuhnya yang thanatos ini, dan ciptaan itu berlanjut terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah ciptaannya. Ciptaannya diciptakan di dalam apa? Ya di dalam Kristus Yesus. Untuk apa ciptaan ini? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya supaya kita berjalan di dalamnya. Ini kata kuncinya di sini. Jadi adalah kita sudah diselamatkan oleh anugerah itu. Kita diberikan hidup kekal, yaitu karena kita diciptakan ya di dalam Kristus Yesus. Dari sekarang kita hidup kekal. Jadi adalah sekarang kita melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan-pekerjaan baik? Gampang, baca saja 4 kitab Injil. Di situ melihat apa saja yang dilakukan oleh Yesus ketika dia masih ada di bumi. Dia menceritakan kabar baik. Dia menyembuhkan orang. Ya, dia menolong orang. Dia memberi makan. Dia memberikan nasihat dan sebagainya. Baca saja itu contoh pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lakukanlah itu. Tapi sekali lagi, jangan sampai terjebak. Kita menceritakan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Orang lain akhirnya percaya kepada Yesus. Ya, orang itu harus sungguh-sungguh di dalam Yesus. Terus kita bilang, itu karena saya. Nah, itu adalah perbuatan daging. Walaupun bungkusnya adalah menceritakan kebaikan Yesus. Belum lagi, akhirnya orang itu tergantung. Begitu tergantung, bla 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 bla, duitnya diporotin. Dengan alasan untuk memberikan kepada Tuhan. Untuk pelayanan, duitnya diminta. Untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi sebenarnya ini sangat tipis. Apakah hidup menurut kedagingan, ya, yang di dalam pikiran kita, atau ciptaan baru ini yang menuntun hidup kita? Bedanya sangat tipis. Yang tahu cuma kita. Orang lain mungkin nggak tahu. Orang lain mungkin cuma meraba-raba saja, menduga-duga. Tapi yang tahu sesungguhnya kita. Apakah kita hidup sesuai dengan ciptaan Tuhan sesungguhnya untuk melakukan pekerjaan baik? Atau kita ini sebenarnya hanya menghidup, menjalankan keinginan daging kita saja, walaupun bungkusnya rohani, walaupun bungkusnya Yesus, walaupun bungkusnya menceritakan kebaikan Yesus, tapi di dalamnya ada ambisi pribadi, ada ambisi kedagingan, ada keinginan kedagingan yang dibungkus. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Kita ini sedang mati sampai nafas kita berakhir. Nafas kita berakhir, tubuh kita dikubur. Anatos, selesai. Tapi pada saat kematian, sedang berlangsung kematian ini,
kita diselamatkan oleh anugerah, oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Sehingga kita diciptakannya ulang, ciptaan yang baru, ya, di dalam Kristus Yesus. Nah, karena Kristus Yesus itu adalah kekekalan, maka ciptaan baru ini pun hidup dalam kekekalan itu. Sekarang, bukan nanti. Ya, jadi sekarang ini sedang berlangsung keduanya. Berjalan bersama di dalam tubuh kita ini. Tubuh, daging, kedagingan, pikiran kedagingan menuju kematian, thanatos. Ya. Tapi manusia ciptaan baru ini berjalan bersama. Tinggal yang mana yang kita lakukan. Yang Tuhan inginkan adalah perbuatan baik. Seperti yang dia contohkan di dalam kitab Injil ketika dia masih ada di muka bumi. Sederhananya kekristenan cuma itu. Oleh anugerahnya, oleh kebaikannya, kita mendapatkan ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Ya, baik. Terima kasih hambanya Pastor Dudi. Begitu jelas menjelaskan